Shalom dan selamat pagi. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup kami. Penyertaan-Mu yang luar biasa. Oh, Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Terima kasih Bapak. Bapak, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Oh, sungguh Tuhan, penyertaan-Mu luar biasa Engkau Yesus. Penyertaan-Mu ajaib, kasih-Mu luar biasa. Syukur kami naikkan kepadamu. Haleluya, glory. Oh, ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Terima kasih Tuhan. Kami terlampau yakin dan percaya bahwa penyertaan-Mu ajaib, penyertaan-Mu luar biasa. Engkau Allah yang setia. Pagi hari ini Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berfirmanlah, memberkati hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bertemu pada pagi hari ini. Anugerah yang dinyatakan kepada kita sangat besar. Kenapa saya katakan sangat besar? Karena beberapa hari yang lalu kita boleh merayakan hari kematian, hari kemenangan. Bahkan dia telah bangkit dari antara orang mati Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini sebuah keadaan yang sangat-sangat luar biasa bagi kita umat Kristiani. Karena apa? Siapa yang kita percayai, dia yang kita percayai telah bangkit dari antara orang mati dan memberikan kemenangan kepada kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Ayub pasal yang ke-19 ayat 25. Ayub 19 ayat 25. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Sekali lagi saya baca, tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa orang mengatakan bahwa kok Tuhannya orang Kristen mati, kok Tuhannya orang Kristen bisa dicambuk, kok bisa menangis, bisa berdarah. Iya, saya katakan iya. Itu karena itu dari sisi kemanusiaannya. Dia yang kekal, dia yang dari surga turun ke bumi yang fana ini. Yang penuh dengan kesakitan, penuh dengan segala tangis-tangisan yang ada di muka bumi ini. Dia merasakan itu. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, dia yang kekal itu menjadi manusia. Ketika dia disiksa, ketika dia dihina, ketika dia dicambuk, dia merasakan yang namanya sakit. Yang dirasakan oleh manusia, sakit yang dirasakan oleh kita, dia rasakan itu. Dia menangis, dia berdarah dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang lebih menarik lagi ketika orang berkata, kok Tuhannya orang Kristen bisa mati? Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini membuat perbedaan kita dengan agama lain. Di sini membuat sebuah selisih kita dengan agama lain. Kenapa Tuhan bisa mati? Kenapa dia tidak langsung memanggil malaikatnya, tentara surgawinya untuk membela dia, untuk membantu dia sehingga dia tidak mati. Nah, di sini karena iman percaya kita ada di sini. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Ketika dia mati itu, dia sedang mengalahkan yang namanya maut dan dosa di dalam kehidupan kita. Dia sedang menebus kita. Dia sedang memberikan pengorbanan bagi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau orang berkata, Tuhan orang Kristen kok mati? Iya, karena dia akan menebus kita. Karena di sanalah jalan penembusannya. Karena jalan penembusan hanya melalui korban yang harus dilakukan oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, penebusku hidup. Kenapa? Karena dia bangkit. Jelas di sana dikatakan, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Ayub meyakini bahwa ini adalah keadaan di mana Allah akan memberikan kebangkitan kepada Tuhan yang dia percayai. Kepada kita orang percaya, dia akan memberikan sebuah pengharapan baru kepada kita. Dia akan memberikan sebuah peneguhan kepada kita. Karena apa? Ketika kebangkitannya terjadi, dia sedang memberikan kepada kita hidup yang kekal. Kebangkitannya sedang memberikan kepada kita kemenangan yang kita nanti-nantikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di luar sana orang banyak mengejar tentang yang namanya kemenangan. Kemenangan untuk mendapatkan yang dituju, kemenangan yang diharapkan apa? Yang untuk masuk kepada sorga. Kemenangan apa? Untuk masuk kepada kekekalan. Tapi kita di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak mengejar itu. Kita tidak berbuat sesuatu untuk mendapatkan kemenangan itu. Tapi karena apa? Kemenangan itu telah diberikan oleh Yesus Kristus sendiri kepada kita. Melalui apa? Melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara sekalian, kebangkitannya memberikan proklamasi kepada kita bahwa kita orang Kristen telah menang atas dosa dan maut. Itulah yang ingin disampaikan oleh Yesus Kristus kepada kita di pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? Karena kalau tanpa kematiannya, tanpa kebangkitannya, dia tidak bisa memproklamasikan sebuah kemenangan kepada kita, tidak bisa memproklamasikan sebuah kemenangan atas maut, atas dosa kepada kita di dalam kehidupan kita. Kebangkitannya memberikan peneguhan kepada kita bahwa pengharapan kita tidak sia-sia lagi.
pengharapan kita tidak pernah sia-sia. Bahwa kebangkitannya meneguhkan tentang pengharapan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat tentang pengharapan ini, kita melihat bahwa sesuatu yang kita harapkan itu sudah menyatakan di dalam kehidupan kita. Sudah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Dia telah bangkit di dalam kehidupan kita. Dia telah memberikan kemenangan kepada kita. Ayub meyakini ketika ini terjadi bahwa ia akan bangkit. Ia akan segera bangkit di atas debu. Dia meyakini itu. Dan itu benar-benar terjadi. Bahwa kebangkitan itu ada di dalam kehidupan kita. Kebangkitan itu telah terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mendapatkan olokan dari orang lain tentang Tuhan kita, tentang Allah kita, kita yakini saja bahwa Allah kita memang harus menempuh jalan seperti itu. Karena itu adalah proklamasi untuk kemenangan di dalam kehidupan kita. Yang percaya kepada dia, yang meyakini kepada dia, yang yakin kepada dia akan memberikan kemenangan kepada kita, akan memberikan sebuah kehidupan kekal kepada kita. Jadi Tuhan kita itu tidak benar-benar mati. Bandingkan di dalam Matius pasal 28 Bapak Ibu Saudara sekalian, Matius pasalnya yang ke-28 yang kelima, tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak perlu takut dengan pengharapan kita. Karena pengharapan kita sudah ada. Pengharapan kita itu sudah memberikan kepada kita sebuah kemenangan. Sebuah kemenangan bukannya tentang dosa, bukannya tentang maut. Tapi kemenangan yang abadi, kemenangan yang kekal. Bahwa kita tidak perlu takut lagi dengan sekeliling kita. Orang lain boleh mencemooh kita tentang Tuhan kita. Tapi kita harus meyakini bahwa Tuhan kita telah bangkit. Yang kedua, penebusku hidup. Kenapa? Karena dia memberikan kemenangan kita atas maut. Kalau Tuhan kita tidak bangkit Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan kita tidak bangkit dari antara orang mati, dia tidak bisa memberikan kepada kita kemenangan dari maut. Kenapa? Karena dia akan menjadi sama seperti manusia lainnya. Tapi karena dia Allah, ketika dia mati, ketika dia dikuburkan dan pada hari yang ketiga dia bangkit, dia menyatakan bahwa di sana dia telah mendapatkan kemenangan. Mungkin beberapa tafsiran mengatakan bahwa beberapa hari itu dia datang ke neraka untuk menunjukkan bahwa kemenangan ada di dalam kehidupannya. Dan di dalam kehidupan kita telah terjadi kemenangan itu. Kemenangan akan diperoleh dengan pengorbanan. Di mana-mana ketika kita mau mencari kemenangan, kita harus rela berkorban Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau berlomba, kita harus berkorban. Berkorban apa? Waktu. Kita harus berolahraga, kita harus mengatur sesuatu. Kita harus kalau mau berlomba untuk mata pelajaran, kita harus berlomba dengan waktu, kita harus meluangkan waktu untuk belajar. Itu adalah pengorbanan kita, sehingga pada akhirnya ketika kita serius dengan pelajaran itu, kita serius dengan lomba itu, kita akan mendapatkan sebuah nilai yang terbaik, kemenangan yang kita harapkan, kemenangan yang kita nantikan. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Dia harus memberikan pengorbanan supaya kita orang percaya yang percaya kepada dia mendapatkan kemenangan. Kemenangan kita adalah pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kemenangan kita itu terhadap dosa dan maut dan segala-galanya yang ada di sekitar kita. Kemenangan kita ada di sana Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ketika kita percaya bahwa penebusku hidup, berarti penebusku tidak mati. Penebusku itu bangkit. Penebusku itu memberikan segala sesuatu kepada kita. Mengorbankan segala sesuatu kepada kita. Supaya kita yang percaya kepada dia itu mendapatkan keyakinan yang teguh di dalam dia. Supaya kita yang percaya kepada dia itu mendapatkan apa? Mendapatkan sukacita yang baru di dalam dia. Kemenangannya memberikan sukacita kepada kita. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini kita percaya bahwa penebusku
penebus kita itu hidup. Kita percaya bahwa Yesus Kristus kita yang kita percaya itu adalah Yesus yang hidup, yang mati dan yang hidup kembali pada hari yang ketiga. Memberikan kemenangan kepada kita, orang-orang percaya, orang-orang yang meyakini kepada Dia. Dan Yesus Kristus itu memberikan kepada kita sebuah sukacita yang baru, bahwa kita tidak perlu takut dengan keadaan sekitar kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Pada pagi hari ini kami meyakini bahwa Allah kami, Tuhan kami, Yesus Kristus itu telah bangkit. Bahkan Dia hidup untuk menebus dosa-dosa kami, memberikan kepada kami kemenangan atas maut, memberikan kemenangan atas dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.